Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Wahyuni Karbelasari Multiningrum, OSIS dari SMA Negeri 1 Bondowoso, masa periode 2023-2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan teman saya terkait berkampanye perihal jejak dan nilai kepahlawanan. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman saya yaitu Kak Winda tentang pemahamannya mengenai pahlawan itu bagaimana? Menurut dari pandangan saya pribadi itu ya, pahlawan itu orang yang memiliki sifat dan sikap pejuang, rela berkorban, kesatria, dan ingin negaranya itu merdeka. Oke. Nah, pada video kita kali ini, gak mungkin dong kita akan membahas semua pahlawan yang ada di Indonesia. Pastinya videonya akan berepisode-episode nih. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas pahlawan-pahlawan yang ikut serta dalam pertempuran 10 November. Kenapa kita membahas pahlawan yang dalam pertempuran 10 November ini? Karena kan bentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan tuh. Jadi bisa jadi video ini akan bermanfaat untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam pahlawan pertempuran 10 November itu. Ya, Mungkin untuk Kak Winda bisa menceritakan dan mengasih informasi nih kepada teman-teman semuanya tentang apa aja sih yang terjadi dalam pertempuran 10 November itu. nah sebenarnya itu ya, pertempuran itu bukan hanya terjadi di tanggal 10 November, tetapi di bukunya Bung Tomo itu dituliskan bahwa pertempuran itu selama 3 minggu. Jadi awal mulanya itu dari tanggal 18 September, tapi awal mula pertikaiannya itu dari tanggal 19 September. Jadi tanggal 18 Septembernya itu ada Belanda dan sekutu itu datang ke Indonesia yang bergabung dengan AFNI, dan itu datang ke daerah Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato. Nah, itu tiba-tiba Belanda dan sekutu itu tanpa seizin pemerintah Indonesia, mereka ini mendirikan benderanya sendiri. Bendera Belanda didirikan di puncak Hotel Yamato. Padahal pada saat itu Indonesia kan udah merdeka tuh. Juga ada perintah dari presiden bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu harus mengibarkan bendera merah putih di seluruh kota-kota. Tetapi pada saat itu sekutu itu tidak mau mengakui bahwa Indonesia itu merdeka. Jadi itu dikibarkannya itu pada tanggal 18 malamnya. Kan dalam keadaan gelap. Oke, berarti rakyat Surabaya masih belum tahu nih kalau Belanda itu sudah mengibarkan bendera Belanda ya? Iya, karena kan itu pada malam hari. Jadi rakyat Surabaya itu tidak memperhatikan bahwa ada bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato itu. Di kebesokannya itu tanggal 19 pagi ada pemuda yang melihat hal tersebut dan akhirnya memicu amarah para pemuda di Surabaya dan mengajak pemuda-pemuda di Surabaya itu untuk berkumpul di depan Hotel Yamato agar bendera tersebut bisa diturunkan dengan perundingan pada saat itu. Jadi ingin berbicara baik-baik. Berarti awal mulanya itu nggak langsung pertumpahan darah ya, jadi secara baik-baik berunding gitu ya. Tapi tidak dihiraukan dari pihak sekutu. Dan Bung Tomo pada saat itu menyampaikan ke pasukan pemuda Surabaya bahwa jangan sampai kalian itu menyerang kalau tidak diserang. Oh, benar-benar. Dan selalu mengucapkan bahwa lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Terus juga ada semboyannya tuh, merdeka atau mati. Nah, di tengah-tengah pertempuran yang panas itu ada dua pemuda yang punya niat dan punya ide yang sangat bagus untuk menurunkan bendera Belanda yang dikibarkan oleh sekutu sendiri untuk diganti menjadi bendera Indonesia. Emang memungkinkan tuh bendera Belanda diganti dengan bendera Indonesia? Padahal kan waktu saat itu pertikaian juga ada sekutu dan Belanda waktu itu. Itu tidak memungkinkan kalau bendera Indonesia yang akan dikibarkan. Jadinya kedua pemuda itu merobek bagian kain Belanda yang berwarna biru, jadi hanya tersisa bendera warna merah dan putihnya. Akhirnya bendera Indonesia itu bisa dikibarkan pada saat itu. Oke, kan itu udah berhasil mengibarkan bendera merah putih ya. Emang itu akhir dari perjuangan rakyat Surabaya juga waktu itu? Enggak, jadi karena mereka itu tidak mengakui tidak mengakui bahwa Indonesia itu merdeka, dan mereka sekutu ini ingin menjadikan Indonesia itu menjadi pemerintah yang kembali dijajah oleh pasukan sekutu.
Jadi terjadi pertikaian kembali dan mengakibatkan pemimpin Inggris itu tewas pada saat itu, hingga akhirnya perangnya itu makin memanas. Tetapi tidak sampai di situ juga, pasukan dari Surabaya ini makin membara semangatnya karena mendapat semangat dari Bung Tomo itu. Benar. Akhirnya dari pihak Inggris juga kewalahan dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Oke, jadi akhir dari pertikaian dan pertempuran itu pada tanggal 10 November. Oke, jadi dalam pertempuran ini kita bisa ambil nilai-nilai pahlawan ya. Contohnya rela berkorban, terus pantang menyerah, cinta tanah air, terus banyak lagi ya, mementingkan Tidak golongan mementingkan gitu diri ya. sendiri. Benar. Jadi mungkin dalam video kita kali ini kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Contohnya bisa meneladani sikap-sikap dan nilai-nilai dari pahlawan. Ya, apalagi 10 November ntar bisa dijadikan momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Benar. Jadi kita menjadi rakyat Indonesia harus meneladani nilai-nilai kepahlawanan juga dan mengenang jasa-jasa pahlawan, bukan cuma melupakan begitu saja. Iya, padahal udah merdeka tapi dihiraukan gitu aja. Benar. Jadi sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada buka tuh, nyoba. Nada buka. Nggak apa-apa dah. Berapa menit? 6 menit setengah kayaknya. Harusnya tadi itu bisa gitu. Coba lihat lagi. Audionya gimana? Audionya Bil. Ini kalau lihat album ya. Itu tuh Bil. Kiri. Jadi kita mudah tuh Dibuang jangan sampah, silakan. karena udah merdeka.